Haleluya. Saya menyapa setiap saudara yang hadir di rumah Tuhan dan setiap saudara yang menyaksikan secara online. Tuhan adalah Tuhan yang memelihara dan memberkati setiap kita. Yang percaya dicintai Tuhan sama-sama dan haleluya. Saudara yang di rumah Tuhan silakan duduk kembali. Dan saudara sekalian, kita masuk dalam bulan-bulan Natal dan lihat bagaimana ada banyak hal-hal yang berkesan pada waktu suasana Natal. Apa yang berkesan dalam hidup kita? Jelas karena Yesus lahir dan hadir dalam hidup kita, menyelamatkan kita. Dia rela menjadi manusia supaya saudara dan saya boleh percaya kepada Yesus dan mendapat jaminan keselamatan. Katakan yes. Suasana Natal juga dipenuhi dengan dekorasi-dekorasi Natal. Kita bersyukur di Amerika pada waktu Natal ada snow, ya kan? Sementara saudara-saudara kita yang di Australia hari ini mereka summer di sana dan mereka kurang bisa menikmati suasana ornamen-ornamen Natal dibandingkan kita yang di Amerika. Lalu juga saudara sekalian, di suasana Natal yang paling berkesan adalah hadiah-hadiah Natal, ya kan? Bingkisan-bingkisan Natal. Dan terima kasih buat bingkisan-bingkisan Natal yang saudara berikan kepada gereja ini maupun juga kepada kami sekeluarga. Dan juga hal yang sangat berkesan dalam setiap peristiwa Natal adalah lagu-lagu Natal. Ayo coba kita mengingat-ingat lagi bahwa peristiwa Natal tidak bisa lepas dari lagu-lagu pujian Natal yang indah dan berkesan. Apa saja lagu-lagu Natal yang sering kita nyanyikan? Malam kudus, sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap, ya kan? Tapi sayang kalau orang Madura nyanyinya nggak bisa sama begitu. Malam kudus, ya. Lalu juga ada dari pulau dan benua. Kok nggak suka cita nih? Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Lalu ada juga lagu Jingle Bell, ya kan? Jingle all the way, ya kan? Lalu ada lagu lagi, Dia lahir untuk kami, Dia bakti untuk kami. Lalu juga ada Oh holy night, the stars are brightly shining, ya kan? Dan masih ada banyak lagu-lagu Natal yang lain. Dan ternyata memang peristiwa Natal tidak lepas dari pujian dan penyembahan. Kita akan lihat ada beberapa peristiwa Natal yang kita perhatikan. Lukas 2 ayat 10 sampai ayat 14. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada para gembala yang ada di padang Bethlehem, juga pada setiap saudara, jangan takut. Hari ini badai dan semua kondisi apapun, pesan Tuhan, pesan Natal, jangan takut. Ucapkan bersama saya tidak takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Ada berita kesukaan, ada berita sukacita untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga. Ngapain mereka? Yang memuji Allah. Wow, para gembala mereka melihat ternyata ada bala tentara sorga yang memuji Tuhan. Dan katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan saudara sekalian, inilah pujian penyembahan bala tentara sorga yang disaksikan oleh para gembala di padang Bethlehem. Dan mereka menceritakan bagaimana para malaikat menyembah dan memuji Tuhan. Saudara sekalian, peristiwa Natal tidak lepas dari pujian penyembahan. Nanti kalau Anda baca di Alkitab lebih detail, Elizabeth memuji Tuhan. Dalam Lukas pasal yang pertama, Maria ibu Yesus juga memuji Tuhan.
bala tentara malaikat juga memuji Tuhan. Para gembala datang menyembah Yesus. Bahkan orang-orang Majus datang menyembah Yesus. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar mengapa Natal dan kehidupan kekristenan kita dipenuhi dengan pujian penyembahan. Karena ternyata salah satu yang harus kita mengerti adalah ada mujizat di dalam pujian penyembahan kita. Yang setuju kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Ternyata pujian penyembahan sangat penting sebab mendatangkan mujizat. Hari ini apapun mujizat yang kita harapkan dan kita nantikan, mari kita mengerti bahwa melalui pujian penyembahan kita akan ada mujizat. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah The Miracle of Worship. Mujizat pujian penyembahan. Dan kalau kita amati di Alkitab, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, ada banyak mujizat-mujizat terjadi karena nyanyian, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan. Kita ingat tembok Yeriko yang begitu tebal, saudaraku, akhirnya runtuh ketika bangsa Israel, mereka setelah mengelilingi, saudaraku, maka mereka berteriak, bersorak memuji Tuhan. Maka Tuhan membuat tembok Yeriko runtuh dan kemenangan Tuhan berikan kepada orang Israel. Kita juga melihat bagaimana Daud ketika melihat Raja Saul kerasukan setan, maka dia mengambil kecapinya. Dan saya yakin Daud bukan cuma main kecapi, dia juga memuji menyembah Tuhan. Alkitab berkata, roh jahat yang ada dalam hidup Saul akhirnya pergi undur daripada Saul. Kita juga Alkitab mencatat bagaimana Paulus dan Silas di tengah-tengah penjara di kota Filipi dengan belenggu di tangan dan di kaki. Tapi malam itu mereka memuji menyembah Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan buat gempa bumi. Yang menarik, mereka tidak mati. Tapi belenggu itu lepas, pintu-pintu penjara terbuka, dan mereka bisa bebas. Hari ini mari kita belajar percaya, pujian penyembahan besar kuasanya. Katakan amin. Saudara sekalian, pujian penyembahan bukan sekedar pendahulu ibadah. Ada orang berpikir, oh sebelum khotbah selalu ada pujian penyembahan. Well, daripada saya cuma dapat pendahuluannya langsung aja lah. Datang terlambat gak apa-apa, mau dengar khotbah. Ingat, pujian penyembahan bukan hanya ada di dalam ritual atau ibadah gereja. Tetapi seharusnya pujian penyembahan menjadi sebuah gaya hidup, bagian hidup kita di rumah, di pekerjaan, di perjalanan, dan juga di dalam gereja. Nah, saudara sekalian, apapun yang kita kerjakan tanpa sebuah pengertian dan tanpa iman, maka tidak akan berdampak apa-apa. Tetapi apapun yang kita kerjakan dengan pengertian yang benar dan dengan iman, maka akan mendatangkan kuasa dan mujizat. Katakan yes. Nah, selama ini mungkin kita sudah sekian lama jadi anak Tuhan, tetapi kita tidak mengerti sebenarnya untuk apa kita memuji menyembah Tuhan. Apa mujizat yang akan terjadi saat kita memuji menyembah Tuhan. Dan saya harap khotbah ini akan menolong setiap kita untuk mengerti apa yang akan kita alami saat kita memuji Tuhan. Ingat, bukan soal kata-kata lagunya, bukan soal merdunya suara kita, bukan kehebatan musiknya, tetapi bagaimana kita menghidupi setiap kalimat pujian yang kita naikkan. Katakan amin. Dan kita mengimani setiap kalimat pujian yang kita naikkan. Dan Anda mengerti itu akan mendatangkan kuasa yang dahsyat. Nah, kita akan belajar apa dampak pujian penyembahan. Yang pertama, pujian penyembahan mengalahkan musuh. Praise and worship defeat the enemy. Pujian penyembahan mengalahkan musuh. Ucapkan bersama saya keras, mengalahkan musuh. 2, 3. Nah, saudara sekalian, 2 Tawarik 20 ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Siapakah ini? Inilah Raja Yosafat dengan orang-orang Yehuda ketika mereka dikepung oleh musuh yang begitu banyak.
Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak mengejar Yehuda, yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lihat bagaimana Tuhan berperang ganti bangsa Yehuda, mengalahkan musuh-musuh mereka, Bani Amon, Bani Moab, dan penduduk Seir. Saat apa? Mereka mulai bersorak, memuji, menyembah Tuhan. Saudara harus percaya dan mengimani bahwa setiap kali saudara memuji, menyembah Tuhan, itu mengalahkan musuh. Amin, saudaraku. Apa musuh saudara hari ini? Mungkin itu adalah penyakit, mungkin itu adalah semua beban pergumulan kita. Dan lihat, pujian penyembahan yang kita naikkan merupakan sebuah pukulan maut bagi iblis. Dan Anda mengerti bahwa pujian penyembahan akan membuat Tuhan berperang ganti kita. Siapa mau berperang dengan kekuatan saya sendiri? Saudara jangan. Kita tidak perlu menjadi front pembela Tuhan. Tapi yang perlu, kita yang dibela oleh Tuhan. Siapa mau dibela oleh Tuhan? Siapa mau Tuhan berperang ganti kita? Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Nah, jadi waktu kita nyanyi memuji Tuhan dengan kata-kata pujian penyembahan itu, saudara harus imani di saat itulah Tuhan berperang ganti kita. Saudara, saya berpikir cukup lama. Saya mendoakan bagaimana make sense, logikanya ketika kita memuji menyembah Tuhan cuma nyanyi, tiba-tiba Tuhan berperang ganti kita, mengalahkan musuh. Saya beri sebuah ilustrasi yang Tuhan ajarkan. Saudara sekalian, pagi ini saya pakai jas warna pink yang keren. Keren apa enggak? Terima kasih. Nah, coba lihat, ketika jas ini saya pakai, tiba-tiba Fandi datang dan tiba-tiba mau memukul baju saya ini, mau memukul jas saya ini. Saya mau tanya, yang marah siapa? Yang marah bajunya akan melawan balik Fandi, atau ternyata saya yang memakai baju ini yang akan melawan Fandi yang sedang memukul baju ini? Jelas saya, bukan bajunya. Nangkap saudaraku? Nah, tapi kalau baju ini saya lepas, jas ini saya lepas, dan Fandi berusaha memukul jas ini, maka tidak akan ada yang membela. Anda ngerti ya? Pujian penyembahan membuat kita melekat kepada Tuhan. Seperti jas ini melekat kepada Tuhan, mendekat. Dan saat kita memuji menyembah Tuhan, melekat sama Tuhan. Dan tiba-tiba ada orang berniat jahat pada saudara. Ada setan mau menyerang kita. Ingat, yang akan melawan musuh bukanlah pakaiannya, bukan kita. Tapi Tuhan yang dekat dengan kita. Tuhan yang mencintai kita. Tuhan yang kita puji dan sembah akan berperang ganti saudara dan saya. Menyelesaikan semua masalah kita dengan cara yang ajaib. Dan yes! Nah, pujian penyembahan mengalahkan apa? Mengalahkan kuasa iblis. Sudah sekian lama saya menyaksikan dalam doa pelepasan orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, mereka akhirnya dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Iblis dilepaskan. Dan Anda mengerti saudaraku, iblis itu juga bisa ada di mana-mana. Mungkin istri saudara lagi kerasukan setan, mertua Anda kerasukan setan. Jangan malah marah dan ngomel. Nyanyi muji Tuhan. Nanti setan yang di dalam mertua Anda akan pergi. Bukan mertua Anda yang pergi, setan yang di dalam dirinya. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Ketakutan juga akan pergi, kekhawatiran. Daripada Anda stres, nyanyi memuji Tuhan. Lalu juga penyakit, baik penyakit tubuh, penyakit dompet, penyakit apapun saudaraku. Bahkan beban persoalan, bahkan orang yang berencana jahat. Saudaraku, ada banyak kesaksian dan bahkan ibu saya bersaksi pada waktu dia, saudaraku, tiba-tiba naik becak di kota Surabaya, saya digendong masih kecil, tiba-tiba ada orang jahat bawa celurit, saudaraku, tukang becaknya mau mengambil tas dan semua perhiasan yang ada.
Tiba-tiba ibu saya teriak dalam nama Yesus. Bahasa roh, nyembah Tuhan, nyanyi dalam nama Yesus. Anda tahu, itu orang tukang becaknya, tangannya akhirnya kram, nggak bisa goyang. Dan Anda mengerti, ibu saya dan saya dibawa, dan akhirnya kami lolos. Hari ini apapun niat jahat orang jahat, jangan Anda balas dengan kejahatan. Nyanyi nyembah Tuhan. Tuhan yang berperang ganti saudara dan saya. Katakan yes. Bahkan belenggu dosa, ikatan-ikatan dosa dilepaskan saat kita memuji menyembah Tuhan. Nah, itulah yang pertama. Pujian penyembahan akan menghancurkan musuh. Yang kedua, saudara sekalian, dampak pujian penyembahan adalah apa? Pujian penyembahan mengundang Tuhan hadir. The praise and worship invite the presence of God. Mazmur 22 ayat yang keempat. Padahal engkaulah Tuhanlah yang kudus, yang bersemayam, yang bertahta, yang hadir, yang duduk di atas puji-pujian orang Israel. Saudara sekalian, kalau saudara menghidupi dan mengimani setiap kata pujian yang kita naikkan dengan segenap hati kepada Tuhan, maka percayalah dimanapun kita berada, saat kita menyembah Tuhan, Tuhan bertata, Tuhan hadir karena pujian penyembahan mengundang Tuhan hadir. Katakan yes. Saudara, sejarah dunia mencatat seorang penakluk dunia pada zamannya, yaitu bernama Alexander the Great atau Alexander Agung dari Alexandria Yunani. Dan Anda tahu saudaraku, dia betul-betul seorang yang akhirnya memerintah akan banyak kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan. Dia kaya raya, dia jadi raja. Dan Anda tahu satu kali tercatat, ada seorang prajurit yang setia kepada Raja Alexander Agung. Akhirnya datang menghadap raja. Dan kemudian melalui percakapan, prajurit ini berkata, Tuanku Raja, keluarga hamba sedang mengalami banyak kesulitan keuangan. Bolehkah Tuhan membantu hamba dalam soal keuangan? Lalu kemudian Alexander Agung yang tahu persis siapa prajurit ini, dia berkata, kamu pergi kepada bendahara kerajaan, mintalah sejumlah uang yang kamu perlukan. Anda tahu saudaraku, akhirnya saudaraku, orang ini menghadap kepada bendahara kerajaan. Nah, giliran bendahara kerajaan dengan ragu datang menghadap raja dan berkata, Tuan, ada prajurit yang bernama itu datang menghadap saya dan berkata, oh saya perlu uang sekian jumlah besar karena saya membutuhkannya. Dan katanya Tuan Raja sudah mengizinkannya. Lalu kemudian Raja Alexander Agung bersenyum dan berkata pada bendaharanya, beri saja berapapun yang dia minta, karena ia telah memperlakukan saya sebagai raja. Ketika dia memperlakukan saya sebagai raja, maka saya pun akan bersikap sebagai raja dalam soal pemberian. Berikan apapun yang dia minta. Kenapa? Karena orang itu, prajurit itu, telah memperlakukan Alexander sebagai raja. Ketika saudara dan saya memuji Tuhan, merajakan Yesus, kita meninggikan Yesus, percayalah kita sedang menghadap tata kerajaannya. Sehingga kita merajakan dia, maka dia janji apapun yang kita perlukan, apapun yang kita perlukan dan butuhkan, dia akan supply, dia cukupkan dengan cara yang hebat. Amin saudaraku. Nah, dampak kehadiran Tuhan itu apa? Menyegarkan dan memperkuat roh kita. Hari ini kalau saudara sedang letih lesu, sedang lemah, pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan dengan segenap hatimu, hidupi setiap kata-kata pujian. Maka Tuhan hadir untuk menyegarkan dan memperkuat roh kita. Dalam perjalanan hidup saya bersama Tuhan, setiap kali ketika saya sedang lemah, sedang letih lesu, saya bangkit muji Tuhan, nyembah Tuhan. Dan di situ ada air sejuk mengalir yang menyejukkan dan menguatkan, menyegarkan. Lalu juga akan mengubah atmosfer dan keadaan. Lihat kalau Tuhan hadir, tiba-tiba kesedihan berubah jadi ketenangan. Tiba-tiba ketakutan berubah jadi iman.
Tiba-tiba kebencian berubah jadi kasih dan pengampunan. Tiba-tiba keadaan dan atmosfer berubah. Bahkan kehadiran Tuhan akan mengalirkan kuasa, mengalirkan hikmat, mengalirkan berkat dan mujizat. Seperti tadi prajurit daripada Alexander Agung akhirnya bisa menikmati apa yang dia perlukan. Ada sesuatu yang dialirkan oleh raja karena prajurit itu telah merajakan Alexander Agung. Nah, lalu juga membangun keintiman dengan Tuhan. Ada sebuah keintiman karena Tuhan hadir, ada kedekatan. Saudaraku, percayalah, Tuhan itu tidak jauh, tapi Tuhan dekat dengan kita. Apalagi saat kita memuji menyembah Tuhan, Dia hadir bersama-sama kita. Hari ini ketika Anda sedang dalam air mata, dalam keadaan sedih, putus asa, bangkitlah, pujilah Tuhan. Seperti Daud berkata, bangunlah hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Maka percayalah Tuhan hadir dan siap menyatakan mujizatnya. Saudaraku, ada jemaat daripada BMC Colorado yang bersaksi bagaimana jemaat ini sudah usia lanjut dan akhirnya tertular kena COVID-19. Dan Anda mengerti saudaraku, akhirnya dia sesak nafas, dibawa ke rumah sakit. Dan dalam keadaan begitu sudah keluarganya putus harap. Akhirnya menghubungi gembala kita yang ada di Colorado. Lalu kemudian digerakkan supaya ada speaker ya dari handphone di speaker. Lalu kemudian tim pastoral itu dengan beberapa orang hanya nyanyi nyembah Tuhan. Hanya cuma diperdengarkan. Orang yang tua itu disuruh dari hati ikut nyanyi. Dan Anda tahu dengan semua alat oksigen dia ikut nyanyi nyembah Tuhan. Kesaksiannya yang terjadi. Waktu pujian penyembah Tuhan sekian lama. Tiba-tiba dia lihat Tuhan Yesus datang ke kamarnya. Dia sampai mengusap-usap mata. Apa ini mimpi atau apa? Dan dia lihat Yesus dengan penuh kasih menjamah dia. Dan akhirnya Anda tahu, setelah dia merasakan jaman Tuhan, ada sesuatu yang berubah dari hidupnya. Dan tidak lama kemudian tim dokter menyatakan dia sudah sembuh. Saudara, pujian penyembahan mengundang Tuhan hadir. Yang ketiga, dampak pujian penyembahan menghasilkan keserupaan dengan Kristus. Praise and worship result in the likeness of Christ. Saudara, kita enggak cuma asal nyanyi, muji nyembah Tuhan. Tapi percayalah bahwa pujian penyembahan menghasilkan keserupaan dengan Kristus. Mari kita lihat dalam 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. Sebab Tuhan adalah roh. Makanya kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saat kita menyembah memuji Tuhan, ada kemerdekaan. Katakan amin. Ayat 18, lihat. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah. Kata bersama saya keras, diubah. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya, dengan gambaran Kristus. Waktu kita menyembah, memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran, akan ada sebuah perubahan untuk mengubah hidup kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara sekalian, kita akan menjadi sama dengan siapa yang kita sembah. Kalau orang menyembah uang, mendahulukan, mengutamakan uang, lihat sifatnya akan sama dengan uang. Dia akan jadi rakus, dia akan mengalahkan segala macam cara, dan mengorbankan banyak hal penting. Yang penting dapat uang, karena dia menyembah uang. Orang kalau mengejar atau memberhalakan yang namanya saudaraku hobinya, maka dia akan melakukan apapun juga demi hobinya. Tapi kalau saudara dan saya menyembah Tuhan, kita akan menjadi sama dengan yang kita sembah. Katakan amin. Kalau kita menyembah Tuhan yang penuh kasih,
maka kita akan diubah dari kebencian dan kekerasan menjadi orang yang penuh kasih. Makanya ada orang sampai tanya begini, Pastor Lukas, saya ini heran setiap kali saya memuji menyembah Tuhan di rumah Tuhan, tiba-tiba gak ada apa-apa, langsung saya mewek, langsung saya nangis, air mata berjatuhan, ini ada apa? Saya bilang itu bagus, daripada kalau Anda memuji menyembah Tuhan, cuman begini, gak rasa apa-apa, itu tanda hatimu masih keras. Nah, ketika kita memuji menyembah Tuhan, maka akan ada perubahan dalam hidup kita untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Saya tadinya merenungkan, mana mungkin kita manusia berdosa, kita akan menjadi kudus seperti Tuhan yang kita sembah. Mana mungkin kita orang yang penuh banyak ketakutan dan kekhawatiran bisa menjadi penuh iman, percaya seperti Tuhan yang penuh dengan iman dan kuasa. Sampai akhirnya Tuhan ajarkan. Saudara tahu, pada waktu kita masih SD, kita pernah dalam pelajaran apa? IPA, ya kan? Saudaraku, kita diminta untuk bawa magnet ke sekolah. Nah, lihat gambar ini. Ternyata Anda mengerti bahwa sebuah logam atau besi atau baja itu bisa jadi seperti magnet. Caranya bagaimana? Kalau terus digosok dengan magnet, maka besi itu digosok terus. Lihat, ternyata magnet yang ada di magnet itu mulai nempel, mulai mempengaruhi besi itu jadi apa? Magnet. Sehingga akhirnya besi itu juga punya daya tarik, menarik besi yang lain. Kenapa? Karena ternyata dia terus digosok dengan magnet. Nah, ilustrasi ini menggambarkan semakin kita sering memuji menyembah Tuhan, maka kita sedang digosok dengan semua karakter Tuhan. Kita sedang mulai diubah. Dari kekerasan kita jadi orang yang mulai penuh kasih. Dari kesombongan jadi orang yang penuh rendah hati. Dari orang yang egois menjadi orang yang suka berkorban. Dari orang yang penuh dengan dosa mulai sadar dosa itu menjijikkan. Dan mulai hidup dalam kekudusan. Dan lihat, saya percaya sifat-sifat lama kita yang jelek akan mulai terus diubah, dihancurkan. Kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Persoalannya, ingat baik-baik, besi tadi tidak selamanya akan jadi magnet. Kenapa? Karena lama-lama magnet itu akan hilang. Tapi kalau sampai dia terus digosok, sering digosok dengan magnet, maka dia akan tetap menjadi besi yang punya daya magnet. Saya dan saudara juga sama. Itu sebabnya jangan berpikir, oh Tuhan haus pujian, makanya kita harus memuji Tuhan. Wait. Saudara, sebagus suara kita, sehebat apapun permainan musik kita, dibandingkan dengan malaikat di surga, maaf bro, maaf sis, kita nggak ada apa-apanya. Tapi Anda tahu, kenapa kita perlu memuji Tuhan? Pujian penyembahan bukan menguntungkan Tuhan. Pujian penyembahan justru mengubah dan menguntungkan diri kita sendiri. Amin, saudaraku. Penyembahan sejati bukan soal lagu dan musik yang indah. Tapi bagaimana kita menghidupi kalimat-kalimat dan kita mengimani apa yang kita nyanyikan. Keserupaan dengan Kristus itu artinya apa? Hidup semakin berpusat kepada Kristus. Semakin kita memuji menyembah Tuhan, kita mulai tidak lagi berpusat pada diri sendiri. Tidak jadi orang yang selfish, tapi menjadi orang yang selfless. Dan kita hanya berpusat kepada Kristus. Tidak mengejar apa yang aku suka, tapi apa yang Tuhan suka. Tidak mengejar kemauan kita sendiri, tapi mengejar apa yang Tuhan inginkan dan mau dalam hidupku. Dan keserupaan dengan Kristus juga bicara hidup senada dan seirama dengan sorga. Kalau sorga penuh dengan kesucian, kekudusan, maka kita sadar, aku perlu tinggalkan dosa. Kalau sorga penuh dengan kebenaran, maka kita sadar, aku tidak mau menjadi orang yang suka gosip dan menjelekkan orang lain. Saudara sekalian, ingat baik-baik, ada banyak orang itu tipenya seperti mata uang.
Oh, kenapa Pastor Lukas? Seperti mata uang. Iya, mata uang itu depan dan belakang beda. Saudara itu. Ya, nggak ada mata uang yang depan belakangnya sama. Makanya jangan heran ada orang di depan Anda dan di belakang Anda beda sikap dan perlakuannya. Tapi pada waktu kita seirama dengan sorga. Dulu kita suka gosip, kita suka memfitnah, menjelekkan orang lain. Akhirnya karakter Kristus yang penuh kebenaran, penuh kejujuran akan mengubah hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Hidup dengan karakter Kristus. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kemurahan, ada penguasaan diri, ada kesetiaan dan sebagainya. Itu akan menjadi karakter kita. Ingat tadi seperti besi yang digosok terus dengan magnet. Akhirnya saudaraku itu akan nempel. Ingat saudaraku sama dengan saudaraku Musa. Waktu Musa 40 hari di atas gunung Sinai bercakap-cakap dengan Tuhan. Waktu Musa turun wajah Musa bersinar. Sampai orang ketakutan, sampai Musa menyelubungi wajahnya. Tapi ingat saat Musa tidak lagi intim dengan Tuhan, maka kemuliaan itu mulai pudar. Kalau saudara tiap hari bergaul, memuji, menyembah Tuhan. Bukan cuma di gereja, dimanapun, setiap saat. Maka hidupmu akan penuh dan menjadi serupa dengan Kristus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang keempat, dampak pujian penyembahan. Pujian penyembahan menarik orang datang kepada Kristus. Praise and worship draw people to come to Christ. Mazmur 40 ayat yang keempat. Ia Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Dan untuk memuji Allah kita. Bukan berarti setiap hari harus ada lagu baru. Tapi ini juga bicara tentang pengalaman bersama Tuhan yang selalu baru tiap hari. Lagunya tetap lagu lama gak apa-apa. Tapi suasana dan pengalaman baru dengan Tuhan kita alami setiap hari. Katakan amin. Saudaraku, banyak orang akan melihatnya saat kita memuji menyembah Tuhan. Dan menjadi takut. Saudaraku, dan lalu percaya kepada Tuhan. Kenapa mereka takut? Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris, mereka jadi ikut menyembah Tuhan. Dan lalu mereka percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, pujian penyembahan menarik orang datang kepada Kristus. Dan ilustrasinya sama. Seperti magnet, saudaraku. Lihat biji-biji besi bulat itu, saudaraku. Ketika dia nempel dengan magnet yang terdekat, akhirnya bisa narik magnet-magnet besi-besi yang lain. Kenapa? Karena dia nempel. Saat kita terus melekat kepada Tuhan dengan pujian penyembahan, maka mertua kita, ipar kita, teman-teman kita, mereka akan melihat, wow, kamu beda. Wow, kamu penuh dengan damai dan sukacita. Lalu mereka tanya, apa sih resepnya? Oh, karena aku percaya Yesus. Ayo ikut ke gereja bersama aku. Percaya Yesus, mereka akan terima Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, oleh kemurahan Tuhan, di depan rumah kami itu ada taman yang lumayan besar. Dan di taman itu setiap tahun ada beberapa event yang diadakan di tengah taman. Nah, salah satu event yang diadakan adalah ada kelompok orkestra. Ya, tidak terlalu banyak, hanya 4-5 orang. Mereka akhirnya bawa speaker, lalu juga bawa biola beberapa. Dan juga, saudaraku, mereka akhirnya naikkan lagu-lagu orkestra yang sungguh indah. Dan Anda tahu, saudaraku, ketika lagu itu dinyanyikan di tengah taman, itu membuat semua tetangga yang ada di sekitar taman itu mendengarkan lagu itu. Dan membuat kami juga, wow, enak banget ya. Lagunya bukan cuma lagu yang lembut, tapi juga lagu-lagu yang ceria. Tapi dengan biola dan berbagai dubbing daripada tape rekaman, saudaraku. Dan Anda tahu, itu membuat saya mulai tertarik. Dan saya membuka korden di kamar. Saya menyaksikan, wow. Dan akhirnya saya bilang pada anak saya Betani, ayo kita ke tengah taman. Dan Anda tahu, so, itu akhirnya lagu yang dinaikkan di tengah taman. Menarik orang-orang datang, berkerumun. Saya melihat ada yang ikut nari-nari, karena ketika lagunya ceria. Ada juga yang video, ada juga yang ketawa-ketawa, senang bahagia dengan lagu yang mereka naikkan. Nah, hal yang sama. Setiap kali saudara di kerjaan, daripada ngomel, daripada gosip, nyanyi nyembah Tuhan.
Walaupun suaramu tidak bisa mengikuti nada apapun. Karena nada saudara nyanyi adalah nada kerajaan surga. Ya kan? Dikunci C nggak dapat, dikunci D nggak dapat, sampai kunci Inggris pun juga nggak dapat. Nggak apa-apa, yang penting adalah segenap hati. Maka teman-teman akan melihat, kamu beda. Kita ketakutan, kamu kok penuh damai. Kita semua penuh dengan kekhawatiran, tapi kamu kok penuh dengan ketenangan. Apa rahasianya? Oh, karena saya ikut Yesus. Saya diajar oleh pendeta saya untuk terus memuji, menyembah Tuhan. Maka mereka Anda bisa bawa kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, menarik orang datang pada Kristus sebab apa? Sebab orang terinspirasi melalui kehidupan kita. Wow, kamu beda. Coba bilang kanan kiri, kita beda. Amin. Yang lain benci, kita penuh kasih dan pengampunan. Yang lain egois, kita penuh dengan kebaikan dan pengorbanan. Dan itu akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Lalu orang melihat Kristus melalui kehidupan kita. Kok bisa ya? Keluargamu rukun, suami istri rukun, orang tua anak rukun. Itu akan menjadi inspirasi. Kenapa? Karena setiap kali kita mesbah keluarga, kita sedang mempersatukan bukan cuma tubuh, tapi juga roh dan jiwa. Dan terakhir, orang merasakan suasana surga melalui kehidupan kita. Saudara, ada sukacita yang mengalir. Ada hadirat Tuhan yang orang rasakan. Ada damai yang orang rasakan saat berdekatan dengan kita. Orang dunia berkata, aura hidupmu sangat positif. Kenapa? Karena ada Tuhan yang hadir menyertai saudara. Walaupun Anda sedang kerja, ada Tuhan bersama saudara. Walaupun Anda sedang dalam perjalanan, ada Tuhan bersama saudara. Maka pembelaannya, mujizatnya akan membuat banyak orang datang kepada Yesus. Amin. Kesimpulannya, mujizat ada di dekat kita. Di mana? Di mulut dan di hati kita. Yaitu saat kita setia memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini saudaraku, jangan asal-asalan lagi nyanyi dan menyembah Tuhan. Jangan separuh hati. Jangan cuman kalau lagi ibadah. Tapi mari jadikan pujian penyembah sebagai gaya hidup. Karena ketika saudara mengerti kebenaran ini. Dan Anda menghidupi, Anda mengimani. Maka akan ada mujizat melalui pujian penyembahan. Dampak pujian penyembahan yang pertama, pujian penyembahan mengalahkan musuh. Hari ini apapun tantangan pergumulan yang kita hadapi, teruslah memuji menyembah Tuhan. Maka Tuhan berperang ganti kita. Seperti jas tadi yang saya pakai, bukan jasnya yang akan membela jas dirinya sendiri, tapi orang yang mengenakannya. Saat kita melekat pada Tuhan, Tuhan yang berperang ganti saudara dan saya. Pujian penyembahan mengundang Tuhan hadir. Kehadirannya akan membuat kita dialiri dengan semua yang Dia miliki. Yang ketiga, pujian penyembahan menghasilkan keserupaan dengan Kristus. Seperti magnet tadi yang digosokkan terus dengan besi, maka karakter magnet itu akan menempel. Sama halnya dengan kita. Yang keempat, pujian penyembahan menarik orang datang kepada Kristus. Maukah kita menjadi penyembah dan pemuji yang luar biasa? Siapa diberkati oleh khotbah hari ini? Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.